Sempat viral di media sosial, pelaku copet di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur diringkus polisi. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di kawasan Jakarta Utara. Inilah video aksi copet yang sempat viral di media sosial. Pelaku dengan santainya menggasak barang dari dalam tas milik pengendara motor di Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski banyak orang di sekitar lokasi, namun tak ada satupun yang berupaya menghentikan aksi pelaku. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan bukti lainnya, polisi meringkus pelaku yang tengah bersembunyi di kawasan Jakarta Utara. Pelaku pun tak berkutik saat ditangkap. Warga yang resah merasa sedikit lega atas tertangkapnya satu pelaku. Merasa lega juga ya. Jangan takut, semuanya aja kalau bisa Bang. Bisa berantas semua gitu. Iya, semuanya aja kalau bisa. Gitu, biar aman lah. Gitu. Kini kasus pencopetan dalam penanganan Kepolisian Metro Jakarta Timur. Sementara warga berharap polisi dapat menangkap komplotan pelaku pencopet lainnya yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Timur. Mencari jalan pintas guna memenuhi kebutuhan hidup, seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur nekat mencuri tabung LPG bersubsidi. Namun naas, aksinya dipergoki warga yang langsung menghakiminya. Gozali, pria 44 tahun warga desa Condong ini berhasil ditangkap warga saat kepergok mencuri tabung gas 3 kg di Jalan Serayu, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pria yang bekerja sebagai tukang ojek ini sempat menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung aksi main hakim sendiri dapat dihentikan anggota Polsek Wonoasi yang tiba di lokasi. Pelaku pun dievakuasi petugas ke Polsek Wonoasi guna pemeriksaan lebih lanjut. Sepinya penumpang ojek memaksa dirinya mencuri tabung gas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kronologisnya pertama ada warga yang melaporkan bahwa ada pencurian gas LPG jenis ini yang subsidi pemerintah ini 3 kilo itu di Jalan Serayu. Setelah itu anggota mendatangi TKP dan di sana pelaku sudah dimasah dengan warga sehingga sepeda motornya jatuh kemudian ditangkap sama warga. Naas belum menikmati hasil curian yang didapat, pria berambut cepak ini terpaksa harus mendekam di jeruji besi Polsek Wonoasi. Dipicu utang dan desakan ekonomi, dua pria di Asahan, Sumatera Utara nekat menjamret kalung emas milik seorang wanita. Aksi kedua pelaku viral saat korban menyebarkan wajahnya di media sosial. Dari hasil rekaman CCTV terlihat jelas wajah dua pria yang kabur usai menjamret kalung emas seorang wanita di Jalan Besar Syekh Alim Hasak, Asahan, Sumatera Utara. Korban dibantu warga mengejar pelaku namun gagal. Korban akhirnya menyebarluaskan wajah kedua pelaku hingga viral di media sosial. Kedua pelaku AA dan JE yang merupakan tetangga korban pun akhirnya menyerahkan diri. Aksi jambret kedua pelaku dilatar belakangi desakan utang dan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika kejadian, korban tidak mengenal bahwa pelaku itu adalah tetangganya. Dan tetangganya juga demikian. Setelah viral di media sosial online, keluarga melihat ternyata korban itu adalah tetangga mereka sehingga pihak keluarga bersama dengan pelaku mendatangi korban untuk meminta maaf dengan mendamaikan kedua belah pihak. Di hadapan petugas, keduanya meminta maaf terhadap korban serta mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pemirsa, berhati-hatilah saat memegang benda berharga sambil berjalan di pinggir jalan. Seorang wanita di Bandung, Jawa Barat menjadi korban jambret pengendara motor. Korban kehilangan ponsel dan aksi kejahatan jalanan tersebut terekam kamera pengawas. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlista Hadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Detik-detik aksi kejahatan jalanan menimpa seorang perempuan di Jalan Dipati Ukur, Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dengan santai, dua pelaku berkendara sepeda motor menjambret telepon genggam korban yang lengah.
Warga yang melihat aksi kejahatan ini sempat mencoba mengejar, namun mengurungkan diri karena pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis golok. Menurut saksi, aksi kejahatan ini terjadi saat jalanan sepi. Begitu dengar teriakan, saya lari ngejar. Itu kayaknya nggak apa istilahnya amatir lah. Kalau amatir itu mungkin kalau yang profesional itu ya cepat lah kayaknya ya kendaraannya. Ini pelan, makanya saya kejar lewat sini ke area sana. Tapi nggak terkejar lah. Kebetulan teman saya juga ada di area atas, datang malah di istilahnya diselip lah, jadi berpapasan lah. Lokasi penjamretan Delapan truk yang diduga membawa barang ilegal dihadang ratusan warga desa Lalang Batubara, Sumatera Utara setelah bersandar di dermaga C Pelabuhan PT Pelindo Kuala Tanjung. Truk diduga bermuatan ratusan ton barang ilegal asal Malaysia, diantaranya sepatu bekas, obat-obatan, dan daging. Kami melihat yang kami bongkar itu adalah berupa sepatu bekas. Ya, kedua kami melihat ada berbentuk kotak obat-obatan. Jumlah besar juga obat-obatnya? Ya, jumlah besar. Satu truk aja ya? Satu truk, iya satu truk. Itu truk yang lain belum dibukai bang ya? Belum. Polisi akhirnya datang ke lokasi untuk membawa truk ke Mapolres Batubara guna mencegah penjarahan. Namun warga menolak dan tetap ngotot membawa ke kantor Bea Cukai hingga ricuh. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk mengendalikan massa. Kita bawa aja ini, kita proses ke Polres ya. Nanti tahap prosesnya kami. Bapak membuktikan Bea Cukai itu ada ataupun tidak, itu boleh aja dibawa motor ke sana. Warga berharap agar polisi maupun Bea Cukai Kuala Tanjung segera mengusut tuntas dugaan penyelundupan barang ilegal karena meresahkan. Sementara hingga kini, pihak Bea Cukai Kuala Tanjung belum bisa dimintai konfirmasi terkait isi barang yang dibawa truk-truk yang dihadang warga. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.